Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sahabat beriman, siapakah yang tidak mengenal sosok Sangkuni? Dalam kisah pewayangan, Sangkuni merupakan sosok licik yang pandai bersilat lidah, yang kerap menyebar fitnah, adu domba, serta menceritakan aib orang lain demi kepentingannya sendiri. Dia merupakan personifikasi dari manusia yang meskipun banyak akal, namun hatinya penuh kelicikan, kebusukan, dan tipu muslihat. Karenanya, banyak orang yang tidak mau disamakan dengan Sangkuni. Namun siapa sangka sosok Sangkuni di akhir zaman ternyata kerap melekat pada diri manusia. Lantas siapakah sosok Sangkuni akhir zaman yang dimaksud sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini, ngeri Sangkuni di akhir zaman ternyata ini, versi dari Magenta Islam. Sifat Sangkuni pada diri manusia. Sangkuni memiliki ciri fisik berupa mulut yang lebar. Sebagai filosofi bahwa ia pandai bersilat lidah, berbagai fitnah, dusta, dan tipu muslihat yang terlempar dari mulutnya membuat orang-orang di sekitarnya terperdaya. Dan meskipun tokoh Sangkuni hanya ada di dunia pewayangan, namun sifat-sifat Sangkuni kerap kali melekat pada diri manusia. Akhlak-akhlak tercela seperti senang bergunjing, menebar fitnah, adu domba, dusta, semua itu merupakan beberapa di antara sifat Sangkuni yang ada pada diri manusia. Al-Quran menyebutkan bahwa sifat-sifat Sangkuni merupakan sifat yang akan membawa kerusakan baik kepada pemiliknya maupun kepada orang di sekitarnya. Sebagai contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 191 bahwasanya, dan fitnah lebih sadis daripada pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu sifat Sangkuni dalam diri manusia, yaitu fitnah, merupakan hal yang lebih sadis daripada membunuh. Sebab seseorang yang terkena fitnah dapat menderita selama hidupnya, berbeda dengan orang yang langsung kehilangan nyawanya. Na'udzubillah. Sebagai umat muslim yang baik, hendaknya kita menjauhi berbagai Sangkuni berwujud manusia yang ada di sekitar kita. Dan sudah selayaknya pula kita memeriksa ke dalam diri, apakah ada sifat-sifat Sangkuni yang hinggap dalam diri. Untuk itu kita perlu mengetahui apa-apa saja sifat Sangkuni yang bisa melekat pada hati kita. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dusta. Sangkuni kerap melontarkan dusta demi kepentingan diri pribadi. Hal ini bisa dilihat dari salah satu kisah Sangkuni ketika berhasil melengsarkan Pandawa dari kerajaan Indraprasta. Dalam Islam, sahabat beriman, dusta termasuk ke dalam dosa besar karena dapat menjauhkan pelakunya dari keimanan. Bahkan kaum pendusta pun tergolong kepada kaum munafik yang dilaknat Allah Ta'ala selama-lamanya. Besarnya dosa, dusta bahkan mengiringi dosa syirik kepada Allah Ta'ala serta durhaka kepada orang tua. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahu kalian tentang dosa apa yang paling besar?" Para sahabat berkata, "Tentu saja ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan pembicaraannya, mempersekutukan Allah, kemudian durhaka kepada orang tua. Sebelum Rasulullah bersandar lalu duduk dan berkata, "Tiga, janji dan kesaksian palsu." Hal ini menunjukkan betapa besarnya dosa berdusta. Kendati demikian, di akhir zaman ini kerap kali kita melihat banyak orang yang amat senang menyebarkan berita palsu, bahkan hingga tersebar ke khalayak ramai lewat media sosial. Untuk itu sahabat beriman, hendaknya kita menjaga lisan dan batin kita, serta memegang teguh Al-Quran dan Al-Hadis agar tidak termakan omongan dusta. Adu domba. Sangkuni tak segan-segan melancarkan politik adu domba demi mendapatkan tampuk kuasa.
Dan sifat ini bisa dengan jelas kita lihat di akhir zaman. Dalam panggung politik misalnya, kerap kali seorang anggota partai menebar ujaran kebencian terhadap rekannya untuk menimbulkan perpecahan di kalangan mereka agar ia bisa memegang tampuk kuasa kelak. Dalam Islam, praktek adu domba dikenal dengan istilah namimah. Islam dengan keras melarang namimah, bahkan mengancam siksa kubur kepada para pelakunya. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika melewati dua buah kuburan, Rasulullah SAW bersabda, kedua penghuni ini sungguh sedang mendapat azab, dan tidaklah keduanya diazab karena melakukan dosa besar. Adapun salah satunya karena berbuat namimah atau adu domba, dan yang kedua karena tidak membersihkan air kencingnya. Perbuatan namimah sahabat beriman dapat merusak rasa persatuan dan kasih sayang antar sesama. Untuk itu, sebaiknya kalian menjauhi orang-orang yang memiliki kebiasaan berbuat adu domba. Tidak lupa pula, mintalah kepada Allah Ta'ala agar kita semua terhindar dari sifat suka mengadu domba. Fitnah. Seringkali kita mendengar ucapan dan ungkapan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Hal ini benar adanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran, korban fitnah dapat menderita untuk waktu yang lama ketimbang korban pembunuhan yang selesai saat itu juga. Selain itu, sahabat beriman, fitnah dapat menyebabkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat, sehingga menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa. Tergolong kepada sangkuni akhir zaman merupakan golongan manusia yang kerap menebar fitnah. Ancaman Allah Ta'ala bagi para penyebar fitnah merupakan neraka jahanam, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Jahatnya fitnah bahkan dapat membuat korbannya menjadi orang yang kejam dan picik, yang turut mewarisi sifat-sifat sang pembawa fitnah. Hal ini dapat terlihat jelas dari berbagai contoh, seperti tokoh Joker dalam serial Batman yang menjadi jahat setelah difitnah oleh ibu dan rekan kerjanya sendiri. Untuk melindungi diri dari kejamnya fitnah, hendaknya kita terus memegang teguh Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup serta memperdalam ilmu-ilmu agama. Sudah siapkah kalian, sahabat beriman? Ghibah. Ghibah atau menceritakan aib orang lain baik secara terbuka maupun terang-terangan merupakan salah satu dosa besar yang akan membuat pelakunya diazab di neraka. Sifat tercela yang kerap melekat pada diri manusia ini merupakan hal yang dapat memecah persaudaraan antar sesama. Allah Ta'ala mengibaratkan ghibah selayaknya seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah kalian saling menggunjing. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam kisah pewayangan sendiri, Sangkuni kerap menceritakan aib orang lain untuk merendahkannya. Namun di akhir zaman, kegiatan-kegiatan tercela ini justru kerap dilakukan. Surah bukan lagi menjadi hal yang diharamkan. Bahkan saat ini banyak terdapat acara televisi yang mengandung unsur ghibah. Perlu diingat bahwa dosa ghibah merupakan dosa yang lebih berat daripada zina. Dalam salah satu hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang melakukan zina lalu ia bertobat, maka dosanya akan diampuni. Namun orang yang melakukan ghibah baru akan diampuni jika orang yang digibahi mau memaafkannya. Untuk itu hendaknya kita semua menjauhi perilaku Sangkuni di akhir zaman ini agar tidak lagi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.